Baik, di sini saya menjelaskan tentang materi yang di hari keempat ya, conditional if variant. Dimana untuk hari keempat ini kita mempelajari suatu logika ataupun instruksi dari JavaScript, yaitu pengkondisian, yaitu diantaranya ada if ya. If yang dalam artinya adalah jika. Nah, di sini kami mempelajari suatu hal. Contohnya dikasih contoh program seperti ini. Kita membuat suatu variabel namanya a sama dengan 3, otomatis ini adalah jenisnya number, kemudian b jenisnya number juga bernilai 2 gitu ya. Nah, di sini kami dilogikakan, misalkan gini aja deh, kita buat simple dulu, kita belum kasih operasi matematika. Jika a sama dengan 5 ya, kita menggunakan sama dengan karena ini adalah pengkondisian, itu sama gak gitu nilainya. Jika a sama dengan 5, maka hasilnya masuk. Kita akan mengeprint suatu tulisan di terminal, masuk. Kalau tidak sama maka nggak masuk, kayak gitu. Kita coba. Nah, ini belum di save ya, kita coba buka lagi. Oke, hasilnya nggak masuk. Oke, karena apa? Karena a itu bukan 5, bisa dilihat ya, a itu 3, jadi a bukan 5, sehingga yang terjadi adalah kita mengeksekusi else-nya, yaitu nggak masuk. Tapi kalau kita ubah jadi 5 ini, maka yang terjadi adalah masuk gitu. Jadi itu pengkondisian if-nya. Kita gunakan if, kemudian buka kurung ya, buka kurung, tutup kurung. Di dalam kurung tersebut kita masukkan logikanya ataupun kondisinya, dimana kondisi yang saat ingin terjadi. Nah, saat terjadi baru mengeksekusi baris program yang ada di dalam kurung kerawalnya seperti ini. Kemudian else itu adalah kebalikannya. Jadi if ini adalah jika terjadi, tapi kalau tidak terjadi atau else, maka dia akan mengeksekusi ini, seperti itu. Jadi seperti itu untuk kondisi if. Nah, sekarang kita kasih operasi matematika nih. Kita juga memiliki suatu variabel namanya b. Di situ kita kasih operasi matematika nih. Jika a plus b sama dengan 5, maka yang terjadi apa? Nggak masuk ya. Karena apa? 5 tambah 2 adalah 7. Kalau kita 3 ya, 5 nya ganti 3, jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Apakah masuk? Ya, masuk ya. Jadi kayak gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan dua pengkondisian. Nah, ini kan satu aja nih, a plus b sama dengan 5. Kita juga bisa pengkondisian, yaitu menggunakan separator. Separatornya kita ada dan selanjutnya yang kedua adalah or ya. Jadi di sini dan ini maksudnya adalah dua kondisi yang akan dilogikakan itu harus terpenuhi semua atau true semua. Contohnya, jika aku adalah manusia gitu kan, betul kan ya, jadi betul nih, ini betul. Oke, aku ini manusia. Kemudian dan aku adalah seorang pekerja gitu ya. Nah, jadi aku manusia betul, aku pekerja juga betul. Makanya dengan operasi atau separator dan ininya benar, maka baru kondisi ini, suatu baris ini, if ini bisa tereksekusi kayak gitu. Maka ngeprint apa nih? Ngeprint di console log
berupa benar misalkan gitu kan. Tapi kalau bukan, jika tidak atau else, maka print apa? Salah misalkan gitu. Jadi gitu ya logikanya. Ada dua logika kayak gini. Oke. Nah, kita akan membuat seperti ini. Kemudian selanjutnya ada juga separator namanya OR. OR ini hampir sama seperti ini. Kita coba ya. Aku sama dengan manusia, betul. Kemudian ini kita kasih OR gitu ya. Dalam artian atau gitu. Aku sama dengan manusia atau aku pekerja. Ini true, ini benar gitu. Tapi kalau misalkan aku adalah siswa. Nah, aku sekarang udah bekerja nih, berarti bukan siswa lagi kan. Jadi ini salah nih gitu. Ini salah. Tapi ini benar gitu. Ini benar, ini salah. Karena ini menggunakan separatornya atau, maka salah satunya yang bernilai true atau bernilai benar, maka dia bisa tereksekusi nih. Hasilnya adalah nanti maka ngeprint benar, seperti itu. Jadi kalau atau itu ada salah satunya bernilai true atau benar, maka dia akan mengeksekusi perintahnya gitu. Jadi walaupun ini salah, kemudian misalkan kita kasih atau lagi, aku sama dengan Jin gitu kan. Nah, ini juga salah kan. Ini salah, tapi ini benar. Makanya ini bisa tereksekusi gitu. Karena ada salah satunya yang true. Tapi kalau kita menggunakan dan, ini nggak bisa. Ya, ini menggunakan dan, itu nggak bisa. Karena apa? Ya ini benar, ini salah, nggak boleh. Karena apa? Kalau dan itu ya ini harus benar, ini harus benar, kayak gitu. Semua kondisinya harus benar, baru ini bisa tereksekusi seperti itu. Kalau kita menggunakan separator dan, jadi sudah terbayang ya menggunakan dan atau. Oke, kita ambil sekarang kita ke programnya. Ini dulu. Nah, kita ke separator dan dulu. Kita bisa menggunakan ini lagi. Kita copy. Jika A tambah B sama dengan 5, kemudian kita harus buat kurung baru ya. Dimana ini kita harus biasakan. Dan ada kurung lagi nih, kurungnya kita copy aja sini, kemudian kita tutup, Ctrl Alt F untuk merapikan gitu ya. Kita buat variabel baru, let C sama dengan 10 misalkan ya. A tambah B sama dengan 5. Oke, benar ya. Kok hilang ya? Oke, kalau menggunakan Shift Alt F malah dalam kurung. Di sini aku mau dalam kurungkan, ini dalam kurungkan juga gitu. Tetapi malah hilang ya. Oke, berarti kondisi idealnya adalah seperti ini untuk 2 kondisi. Tetapi kalau misalkan 3 kondisi, itu baiknya dibuat kurung semuanya. Oke, ini aja dulu ya. A tambah B sama dengan 5. Betul ya, 3 tambah 2. Kemudian ini kita buat C ditambah B sama dengan 12 misalkan. Oke, betul ya. A tambah B, 3 tambah 2 sama dengan 5, C tambah B, 10 tambah 2, 12. Oke, jadi hasilnya nanti akan masuk. Oke, masuk ya. Tapi kalau misalkan di sini kita ubah nih, jadi berapa? 3. Jangan deh, ini aja. Ini jadi 8.
8 tambah 2. 8 tambah 2 ini kan C tambah B kan harusnya 10 ya. Ini 12. Jadi hasilnya nggak masuk ya. Walaupun A tambah B benar hasilnya 5. Tapi C tambah B-nya adalah harusnya 10. Tapi ini 12 gitu. Jadi kan ada salah satunya yang tidak true atau salah, maka masuk ke nggak masuk gitu ya. Karena menggunakan separator dan. Oke, sekarang kita menggunakan separator OR. Nah, di separator OR ini yang tadi sudah aku bahas, jika ada salah satunya bernilai true atau benar, maka dia akan bisa tereksekusi. Oke, kita ganti operatornya, separator yang menjadi OR. Ini A tambah B sama dengan 5, betul ya. C tambah B, 8 tambah 2 harusnya 10 ya, ini 12. Jadi ini salah, tapi ini benar. Apa yang terjadi? Masuk ya, tetap masuk. Karena apa? Ini ya benar, ini ya benar, ini salah. Karena menggunakan separatornya OR, ada salah satunya yang benar, maka dia akan masuk. Jadi seperti itu, kita menggunakan OR. Gitu ya. Nah, jika kita menggunakan kondisinya banyak ya, kita tambahkan lagi. Nah, ini kemudian B plus A, misalkan B plus C, A plus C sama dengan adalah 11. Oke, 10 deh, 10. Nah, ini yang terjadi apa nih? Ini benar, C tambah B, 8 tambah 2, 10, salah. A tambah C, 3 tambah 8, harusnya 11 ya. Ini 10, salah. Jadi yang terjadi adalah tetap masuk. Karena apa? Ada salah satunya yang benar gitu. Karena separatornya adalah OR. Nah, kita juga bisa menggabungkan separator tersebut ya. Jadi gini, ini kita menggunakan dan, tapi di sini kita menggunakan OR. Nah, di sini kita harus buka kurung lagi nih, harus buat kurung lagi biar nggak bingung. Jadi kita harus mengeksekusi ini dulu dengan separator dan, baru di-OR-kan dengan separator ini. Nah, kita buka kurung lagi gini. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini dan ini kita dengan separator dan, kalau ini hasilnya tadi, hasil yang ini aku select, kita OR-kan dengan hasil ini gitu. Hasilnya gimana nih? Hasilnya nggak masuk ya. Karena apa? Ininya benar, ininya salah. Jadi dan, karena ini dan, maka ini benar, ini salah, ya hasilnya false ya. Kemudian OR, di-OR-kan dengan ininya salah juga nih, ini juga salah. Jadi salah dengan salah, ya hasilnya nggak salah juga gitu. Tapi kalau kita menggunakan ininya benar ya, ada salah satunya benar. Misalkan ini C tambah B berapa? 10. Oke, kita hapus jadi 10. Nah, ini benar. 3 tambah 2, 5. Benar. C tambah B berapa? 8 tambah 2, 10. Benar ya. Maka hasilnya adalah masuk. Karena apa? Ini benar ya, dengan separator dan. Ini benar. Kemudian kita OR-kan true dengan false ya. Ini A tambah C 10, salah ya. 3 tambah 8, 10, salah. Jadi akhirnya ini false. Ya, hasilnya adalah true dan false, di-OR-kan. Karena ada salah satunya yang true, maka masuk gitu. Jadi gitu untuk pembuatan logikanya menggunakan separator dan OR. Selanjutnya kita menggunakan operasi matematika yang lain ya. Contohnya menggunakan menggunakan bagi seperti ini. Nah, ini dia. Ini kita komentar dulu. Oke. Yang terjadi apa nih? Nah, masuk ya. Karena apa? A tambah B, 3 tambah 2 masuk. C dibagi B, C 10 bagi 2, 5. Oke, masuk ya. Jadi karena ini true, maka hasilnya masuk gitu. Ini C dibagi B, oke.
Jadi kita bisa menggunakan ini atau, itu menggunakan atau kayak gini itu adalah bagi, kemudian ini kali, kemudian tambah, kemudian kurang gitu ya. Dan juga ada lagi namanya modulus, itu menggunakan persen. Seperti itu. Modulus adalah hasil bagi ya. Jadi contohnya adalah 10 hasil baginya, hasil bagi dari 2, hasilnya berapa? 0 ya. Hasilnya ini 0, karena apa? 10 dibagi 2 itu 5, dan sisanya berapa? Sisanya adalah, ya nggak ada, 0 kan. Tapi kalau 10 bagi 3, nah itu kan hasilnya berapa? Sisanya adalah 9 bagi 3, itu adalah 3 kan. Sisanya berapa? 1, berarti nanti hasilnya 1 gitu. Kita akan coba, misalkan gini deh, kita buat konsol log aja deh, konsol log dari 10 modulus 3 gitu ya. Udah gini, hasilnya berapa? 1 ya tuh. 10 modulus 3, 1. Kemudian kalau 10 modulus 2, yang terjadi adalah 0. Kemudian jika 10 modulus 4, berarti yang bisa dibagi 4 yang paling 8 ya. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Terus habis, terus sisanya berapa? 8 ke 10, sisanya adalah 2. Maka hasilnya adalah 2 nanti. Oh sorry, belum di save. Nah gitu ya. Jadi itu modulus. Jadi operatornya ada ini aja. Ada bagi, kali, tambah, kurang, dan modulus. Oke. Nah di situ juga kita bisa buat angka ganjil dan angka genap nih dengan logika modulus tadi dengan perintah seperti ini. Oke. Nah kita buat perintah gini, kita buat nama angkanya adalah, kita buat suatu variabel, tipenya kita konstanta aja ya. Mau lihat konstanta juga nggak apa-apa, karena ini belum kita menggunakan logika yang lebih jauh, jadi nggak apa-apa. Angka sama dengan 3 yang kita buat, 3 ini dimoduluskan 2, hasilnya berapa? Apakah 0? Bukan ya. Terus ada namanya else if, jadi if, kemudian kita cabang if-nya, else if namanya. Terus kita kasih logika lagi, yang tadinya adalah if dan else doang, kita ada baru lagi nih tengah-tengahnya, else if. Ada pencabangan nih, if baru, yaitu jika angka ini 3 dimoduluskan 2 tidak sama dengan 0 ya, maka hasilnya adalah akan mengeprint angka ganjil gitu. Dan ini 2 dimoduluskan 3 ini berapa? 3 dimoduluskan 2 ini hasilnya berapa? Sisa 1 ya harusnya. Makanya tidak sama dengan 0. Ini menggunakan tanda seru sama dengan, itu tidak sama dengan maksudnya. Oke, jadi hasilnya adalah akan ganjil. Kita coba ya. Nah, 3 adalah angka ganjil, dimana ini 3 ini kita ambil dari ini, menggunakan dolar, kemudian buka kurung kurawal, kemudian nama variabelnya ini ya, angka, kemudian tutup. Nah, jadi tadi angka ini ya hasilnya berapa? 3, berarti 3 adalah angka ganjil gitu. Kemudian kalau kita jadikan 4, itu adalah genap ya. Coba kita pastikan ya, 4 adalah angka genap. Seperti itu. Tapi kalau kita tulisnya adalah sembarang menggunakan string ya, misalkan bla 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 bla, yang hasilnya adalah, nah which angka ganjil. Coba kalau misalkan kita asal gini, error ya. Kita coba lagi.
Nah, ini bisa kelihatan ya, error saat kita menggunakan variabel lain. Harusnya kita masuknya ke tanda tanya ya, kenapa tapi kok enggak gitu. Kita kan selain angka ganjil dan genap ini, pada harusnya adalah error atau tanda tanya. Nah, tapi kok malah angka ganjil. Nah, karena apa? Di sini kita menggunakannya logikanya kayak gini. Kita ubah logikanya. Salah. Itu sama dengan 1. Nah, ini dia. Gitu ya. Yang akan terjadi adalah tanda tanya. Gitu. Jadi ini logikanya tadi diubah, bukan tidak sama dengan 0, tetapi sama dengan 1. Sisa baginya adalah 1. Itu adalah angka ganjil. Oke. Jadi kita kalau gunakan selain angka string seperti ini, ya nanti hasilnya adalah tanda tanya. Kalau kita gunakan angka yang benar, misalkan 10, maka hasilnya adalah genap. 10 adalah angka genap. Oke, jadi gitu ya untuk logikaannya. Kemudian di hari yang ke-4 ini juga kami diberi tugas yaitu ini soalnya. Ini dia, ada 2 soal, ini dan ini ya. Jadi soalnya itu didapat dari sini. Bentar, aku buka dulu ya. Ini. Nah, ini dia kondisional. Nah, di sini ada 2 soal nih. Yang pertama ini, 2 ini. Ini dia. Buatlah program di mana tersebut memfilter. Satu dulu ya. Buatlah program di mana program tersebut dapat menghitung panjang string. Nah, ini A B C D E ada panjangnya berapa nih? 1 2 3 4 5. 5 ya. Sudah dihitung. Kemudian jika panjangnya adalah bilangan genap, maka menuliskan woho. Kalau ganjil oho, kemudian kalau di luar itu maka error gitu. Jadi dibuat, kita hitung dulu stringnya ini panjangnya berapa, ada berapa karakter. Kemudian ya kalau genap maka mau print ini ganjil, kemudian jika selain itu maka error. Kemudian selanjutnya yang kedua, buatlah program dimana akan memfilter harga nih. Nilai tersebut nanti akan masuk ke ini. Jika nilainya itu tersebut adalah kurang dari 1, maka tidak valid. Kalau 1 lebih besar dari 1 ya, lebih besar sama dengan 1 berarti lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari sama dengan 100.000 ya, 100.000, maka yang terjadi murah banget. Kalau lebih dari 100.000 maka adalah mahal banget gitu. Nah, di sini aku menjawab seperti ini. Yang nomor pertama, di mana ada suatu variabel namanya ini string, tipe datanya string ya, karena ada petiknya. Kemudian kita hitung nih string tersebut, panjangnya berapa sih? Kita masukkan ke variabel angka dengan perintah string.length. Panjangnya berapa gitu ya? String kan adalah ini ya, variabelnya ini. Oke. Panjangnya berapa? .length. Nah, masuk ke sini nih. Misalkan ini ABC, AB 3 2 4 5 6. Ada 6 nih, 6 karakter, maka angka ini bernilai 6 gitu. Nah, 6 baru dilogikakan nih di kondisional. Jika 6 modulus 2 hasilnya 0, maka dia genap ya. Maka genap akan menuliskan ini woho. Kalau misalkan ganjil atau modulus 2 adalah 1, maka oho. Kalau misalkan kalau misalkan selain itu, maka dia masuk ke error gitu. Kita coba. Nah, woho ya, ini hasilnya woho. Kita CLS dulu ya. Kenapa? Karena ini adalah 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya, ganjil. Genap. Kalau misalkan ini kita karakternya tambah lagi, jadi ada tambah D gitu. Tas F. Jadi oho ya, karena ganjil. Tapi kalau misalkan kita kosongkan semua,
Ini salah ya, coba kita kayak gini. Nah, error ya, karena apa? Ini pembacaan hasil seringnya kita nggak dapet nih, karena ini berupa number, jadi error gitu. Jadi seperti itu untuk nomor pertama. Kemudian nomor kedua itu lebih mudah ya, karena tidak menggunakan perintah seperti ini lagi nih, karena string.length ini tidak diajarkan dan memang kita haruskan cari tahu sendiri di Google. Kemudian ada harga ya, kita kasih nilai tertentu, baru kita kondisikan tuh, jika kurang dari 1 maka tidak valid, jika antara 1 dan antara 1 sampai 100.000, jadi lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 100.000, maka adalah murah banget. Kalau misalkan selain itu berarti lebih dari 100.000 ya, pastinya itu adalah mahal banget gitu. Nah, ini aku tulis 100.001 nih, yang terjadi apa? Ini kondisional 2. Nah, itu mahal banget ya. Tapi kalau kita tulisnya adalah 100.000 pas ya, itu masuk ke murah banget. Nah, itu ya. Kalau misalkan kurang dari 1 berarti 0, tidak valid. Tapi kalau kita nulis 1, itu masih masuk ke murah banget ya, karena ini lebih dari sama dengan, berarti 1 juga termasuk gitu. Dan aku save dulu ya. Nah, masuk murah banget. Oke, seperti itu. Itu yang nomor 2. Kemudian selanjutnya, setelah kita menjawab soal, pastinya kita harus oh ya, sebelumnya kita mendapatkan soal-soal gini, kita harus clone dulu ya, dengan cara ya, ini adalah kita back dulu conditionally. Nah, di sini kita clone, kita copy nih HTTPS-nya gitu. Perintahnya apa? Ya, perintahnya seperti yang di hari kedua ya. Hari kedua yaitu ini. Nah, kita kan sudah mengkonfignya, jadi kita tidak perlu mengkonfig ulang. Kita hanya perlu memastikan lagi .list kayak gini, config list, pastikan username dan emailnya masih terdaftar, baru kita clone lagi nih. Nah, git clone, kemudian ini ya, tadi linknya, link yang tadi gitu. Nah, di sini kita tulis cls, kemudian git clone, kemudian paste nih linknya gitu. Nanti akan mengeklon kembali si perintah atau file 2 file ini akan terklon tuh gitu. Itu sama persis yang seperti ini, yang masih kosong ya tentunya tuh. Setelah terklon baru kita edit nih. Setelah terklon kita pastikan lagi kita masuk ke conditionally ya, dengan cara menggunakan cd, kemudian conditionally tulis gitu ya, conditionally. Karena apa? Karena kalau kita masih belum masuk ke situ, ya nanti belum tereksekusi. Karena sebelumnya kita masuknya itu ke sini. Nah, masih ke D4 soal, belum ke folder ini. Nah, nanti bakal sulit tuh, karena folder ini, dua file soal ini ada di folder conditionally. Jadi kita harus masuk ke situ dulu dengan cara cd conditionally gitu ya. Nah, seperti itu, baru ini bisa kita eksekusi. Eksekusinya apa? Pertama, git statusnya dulu. Statusnya kita di branch mana nih? Pasti branchnya kita kan pernah buat branchnya awal ya, yaitu DI Habibie. Nah, di sini kita buat branch baru nih ya. Nah, ini adalah perintah file open folder ini, itu sama aja kayak tadi ya, cd ya. Jadi ada dua cara. Pertama, menggunakan cd kayak gini conditionally sehingga kita akan masuk ke sini. Kedua, kita bisa menggunakan file open folder, langsung aja buka open folder conditionally gitu, maka akan masuk langsung ke sini gitu. Jadi ada dua cara. Kemudian selanjutnya kita buat branch baru nih ya. Sebelumnya kita git status dulu untuk memastikan kita di branch mana gitu ya. Git status. Nah, di sini branchnya adalah ini, karena kita udah buat baru sih. Nah, karena sebelumnya kita belum buat baru, kita buat baru tuh branchnya, kita buat namanya, nama panjang kita, kemudian beri perubahan. Jadi setelah kita buat branch, kita ubah nih, kita jawab soalnya,
jawabannya ini, yang nomor 2 adalah jawabannya ini gitu ya. Nomor 1 ini gitu. Kemudian selanjutnya kita buka tab search control ini. Nah, ada perubahan nih di sini, bisa kelihatan nih apa yang berubah gitu kan. Setelah tahu apa yang berubah, kita ganti statusnya menjadi state change, menggunakan git add.tick ya, spasi tick untuk merubah atau mengubah semuanya yang ada di change tersebut. Kita tidak perlu satu-satu, satu file itu nggak perlu, kita menggunakan titik aja, itu semua file maksudnya. Kemudian git status lagi untuk memastikan bahwasannya ada modified atau setelah dimodifikasi. Kemudian kita beri commit ya. Di sini aku buatnya commitnya menggunakan menjawab soal atau tugas D4 gitu. Aku buat kayak gitu. Kemudian git push origin. Ingat branch-nya adalah kita udah buat adalah Danu strip Isnan strip Habibi gitu. Kemudian ya sudah seperti itu, kita buka di sini. Nah, branch kita mana nih? Branchku adalah ini ya. Nah, itu dia. Kita buka, ya udah pastikan lagi tuh. Nah, ini dia. Conditionally. Nah, ini dia file yang terpush ya dari file lokal ke GitLab. Dua file ini dengan commit menjawab tugas D4. Gitu. Oke. Kemudian nomor 2 ini. Seperti itu. Jadi itu tugas di hari keempat, dimana teman-teman yang lain juga sudah menjawabnya. Walaupun memang belum semuanya, hanya baru sebagian. Seperti itu. Jadi untuk hari keempat seperti itu, dan hari kelima nanti akan membahas tentang conditional if lagi, tapi menambahkan advanced boolean. Jadi ada tambahan nih, lebih advance. Seperti itu.